Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Lailatul Quril Aini dan teman saya Sofiatul Azizah. Kami dari kelas 1B jurusan Tadris Kimia, mahasiswa UIN 1 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan mengulas mata kuliah biologi untuk kimia pada bab pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kali ini kita akan membahas pertama konsep pertumbuhan pada hewan, kedua konsep perkembangan pada hewan, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan yang keempat proses perkembangan embrio, dan yang kelima kelainan atau cacat dari proses pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal. Langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk poin pertama yaitu konsep pertumbuhan pada hewan. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Konsep pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, dan serta bentuk tubuh yang bersifat tetap dan tidak akan kembali seperti semula. Misalnya, seekor kupu-kupu dewasa. Seekor kupu-kupu tersebut tidak mungkin akan kembali menjadi kepompong lagi. Pertumbuhan, perubahannya dapat dihitung dengan angka atau disebut dengan kuantitatif, karena disebabkan oleh perpanjangan dan pembelahan sel. Selanjutnya yaitu konsep perkembangan pada hewan. Konsep perkembangan pada hewan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang dapat mengarah pada kedewasaan. Contohnya yaitu pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat berproduksi secara maksimal. Perkembangan sifatnya yaitu kualitatif, artinya perubahannya tidak dapat dihitung dengan angka. Untuk poin yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, gen. Gen merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan organisme. Mengapa demikian? Karena gen adalah penentu pola dasar pertumbuhan, tinggi badan, warna kulit, dan semua ciri tubuh ditentukan oleh gen pada sel makhluk hidup, terutama pada hewan. Yang kedua yaitu hormon. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon ini berfungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, dan metabolisme. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh hewan. Sebagai contoh, nutrien, air, cahaya matahari, dan lingkungan. Nutrien merupakan sumber energi yang digunakan untuk beraktivitas bagi hewan. Kualitas dan kuantitas nutrien sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nutrien yang dibutuhkan oleh hewan yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Faktor yang kedua yaitu air. Air merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Salah satu manfaat cahaya matahari bagi hewan yaitu mengaktifkan provitamin D pada kulit menjadi vitamin D yang berfungsi untuk pembentukan tulang. Faktor yang keempat yaitu oksigen. Manusia dan hewan memerlukan oksigen untuk berrespirasi. Respirasi akan menghasilkan energi berupa ATP yang digunakan dalam proses metabolisme, pertumbuhan, dan aktivitas lainnya. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan tempat tinggal hewan sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan serta perkembangannya.
karena dapat memunculkan kemampuan adaptasi makhluk hidup dalam lingkungan. Untuk poin selanjutnya yaitu proses perkembangan embrio. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya, diawali dari proses fertilisasi. Fertilisasi yaitu proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama, fase embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Pada fase embrionik sendiri mengalami beberapa tahap, yaitu tahap morula, tahap blastula, tahap gastrula, dan tahap organogenesis. Yang pertama, tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbei dan dinamakan morula. Yang kedua, tahap blastula. Pada tahap ini, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Tahap ketiga yaitu tahap gastrula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tumbuh embrio serta rongga tubuh. Proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Pada tahap ini, embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang keempat, tahap organogenesis. Pada tahap ini merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Yang pertama, lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Yang kedua, lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Yang ketiga, lapisan endoderm. Lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Yang kedua, fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu mereproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Fase pasca embrionik meliputi metamorfosis, regenerasi, dan metagenesis. Fase pasca embrionik meliputi yang pertama metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase kupu-kupu atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah.
Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Pada fase ini, hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa, hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Hewan muda disebut nimfa, bukan larva. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna yaitu kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Fase pasca embrionik selanjutnya meliputi regenerasi. Regenerasi adalah proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak. Proses ini ditentukan oleh sel-sel batang dalam tubuh hewan yang belum mengalami diferensiasi. Pada organisme yang berkembang biak secara aseksual, regenerasi berarti juga sebagai proses reproduksi atau perkembangan biak. Contohnya cacing pipih. Cacing pipih memiliki kemampuan regenerasi yang sangat tinggi. Apabila tubuhnya dipotong, potongan akan menjadi individu baru dan lengkap. Fase pasca embrionik selanjutnya yaitu metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit atau sebaliknya. Hewan yang mengalami metagenesis ini akan mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase kehidupannya yang bereproduksi secara seksual dan aseksual. Beberapa hewan yang mengalami metagenesis seperti contoh Obelia dan Aurelia. Selanjutnya yaitu kelainan atau kecacatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama yaitu malformasi. Malformasi yaitu kelainan struktural perilaku, fal, dan metabolik yang terjadi pada waktu lahir. Terjadi selama pembentukan struktur atau organogenesis. Malformasi dapat disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Yang kedua, disrupsi. Disrupsi mengakibatkan perubahan morfologi struktur organ setelah pembentukannya. Penyebabnya yaitu proses-proses yang merusak seperti kecelakaan pada pembuluh darah yang menyebabkan atresia usus dan cacat yang ditimbulkan pita amnion. Yang ketiga, deformasi. Deformasi disebabkan oleh gaya-gaya mekanik dalam jangka waktu yang lama. Deformasi seringkali mengenai sistem kerangka otot. Anomali ini dapat sembuh setelah lahir. Yang keempat yaitu sindrom. Sindrom yaitu sekelompok cacat yang terjadi secara bersamaan, memiliki etiologi yang spesifik dan sama. Untuk penyakit pada hewan ada beberapa. Yang pertama yaitu hepatitis E, trypanosomiasis, high fever, infeksi cacing pita, brucellosis, rabies, leptospirosis. Untuk pengertiannya bisa dilihat di makalah kami selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.